Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar agama Islam yang selayaknya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang dasar-dasar agamanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas insyaallah pembahasan yang berkaitan dengan ahamiyatul aqidah, tentang pentingnya akidah dan dari mana akidah ini kita harus kita ambil. Karena akidah yang merupakan pondasi agama kita tidak boleh sembarangan kita mengambilnya, dan kita mengambil dari dasar agama Islam yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah difahami para salaful ummah. Karena itulah sebaik-baik perkara, sebagaimana ucapan seorang salaf, kullu khairin fi ittiba'is salaf wa kullu khairin fi ibtida'i al-khalaf. Sebaik-baik perkara adalah mengikuti salaf, dan seburuk-buruk perkara adalah apa yang diadakan oleh generasi yang akhir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini insyaallah kita akan mulai masuk pada pembahasan ini rincian tentang akidah dan keimanan seorang muslim. Secara umum bahwa akidah seorang muslim dia dibangun di atas usul akidah atau usul iman, dan usul iman sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah arkanul iman, dengan istilah rukun-rukun iman. Ini rukun iman yang 6 yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang mulia, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah SAW dan kaum mukminin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Rabb, aku dengar, ya Rabb, aku taat, dan ampunilah segala dosaku, dan sungguhnya kepadamu lah kami akan kembali. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah katakan, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah, barang siapa yang dia kufur kepada Allah, kufur kepada malaikatnya, kufur kepada kitab-kitabnya, kufur kepada para rasulnya, kufur kepada yaumul akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Dua ayat tersebut menyebutkan tentang 5 perkara. Al-imanu billah, wal iman bi malaikati, wal iman bi kutubi, wal iman bi rusuli, wal iman bil yaumil akhir. Sedangkan para ulama menyebutkan arkanul iman ini 6. Rukun iman 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, yaumul akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Adapun secara komplit dan urutan tentang arkanul iman ini
Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang ingin mengajarkan agama kepada para sahabat, sehingga datang dalam bentuk manusia yang seakan ingin berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana termuat dalam hadis Jibril. Di antara perkataan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Ya Muhammad, khabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Adapun iman itu adalah Anda beriman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada yaumul akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Demikian di antara yang Allah sebutkan dan Rasulullah sebutkan, sehingga keseluruhan daripada arkanul iman yaitu sitah, yaitu 6. Dan yang sangat penting kita ketahui para ikhwan, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa rahimani rahimakumullah, bahwa akidah Islam dia adalah satu kesatuan. Tidak boleh seorang dia mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Barang siapa yang dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak mengimani para malaikat Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang dia mengimani Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengimani kepada para rasul Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang dia mengimani Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani yaumul akhir, hari akhir, maka dia kafir. Barang siapa yang dia mengimani rasul yang satu dan tidak mengimani rasul yang lainnya, maka dia kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengatakan, "Innal ladzina kafaru billahi wa rusulihi wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna ayatakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari rasulnya, dan dia ingin memisahkan antara Allah dan rasulnya dan para rasulnya, dan dia menginginkan dan mereka mengatakan kami mengimani sebagian dan kami mengingkari sebagian, dan mereka ingin mengambil jalan tengah. Maka Allah katakan, ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang kafir yang sebenarnya, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhinan, dan kami sediakan bagi orang kafir azab yang pedih. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengendaki keimanan sebagian-sebagian. Allah mengendaki keimanan yang utuh tanpa membeda-bedakan. Demikian pula ketika Allah mengatakan tentang suatu kaum yang mereka mendustakan satu rasul dan mendustakan rasul yang lainnya, atau mereka mendustakan satu rasul, dianggap oleh Allah dia telah mengingkari semua para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat qaumu Nuhil mursalin, contoh di antaranya Allah mengatakan tentang kaumnya Nabiullah Nuh, ketika mereka mengingkari Nabiullah Nuh, satu nabi yang diingkari, akan Nabi Allah katakan kadzabat qaumu Nuh al-mursalin. Allah telah mengingkari kaumnya Nuh telah mengingkari, mendustakan al-mursalin, semua para utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal
kenyataan yang ada pada saat itu, kaumnya Nuh hanya mengingkari Nabiullah Nuh. Akan tapi Allah mengatakan tentang kaumnya Nuh, dia telah mengingkari semua para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengingkari satu rasul sama dengan mengingkari rasul yang lainnya dan semua para rasul yang lainnya. Karena seandainya dia mengimani satu rasul, pasti dia akan mengimani rasul yang lainnya. Karena semua rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya orang Yahudi dia mengimani Musa dan dia mengingkari Muhammad, maka dia kafir. Orang Nasrani mereka mengimani Nabiullah Isa dan dia mengingkari Nabiullah Muhammad SAW, maka dia kafir. Karena iman menuntut mengimani semua para Nabiullah alaihissalam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita berbicara tentang tafsilat, tentang rincian daripada arkanul iman, bagaimana kita berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bicara tentang iman kepada malaikat, iman kepada ini kitab, Rasul, Yaumul Akhir, maka perlu kita kembali ingatkan yang definisi iman yang dikatakan oleh para ulama. Definisi iman yang merupakan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak akan terjerumus dalam sikap yang salah dalam mengimani atau dalam ini memandang tentang keimanan yang diajarkan oleh Islam. Dan definisi dimunculkan para ulama dalam rangka untuk menunjukkan bagaimana iman yang seharusnya kita wujudkan. Karena akan kita dapatkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mereka menyimpang dan menyelisihi dari al-haq, termasuk diantaranya dalam masalah iman. Sehingga kita melihat fenomena sebagian umat yang mereka gampang sekali mengkafirkan kaum muslimin yang terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Ini fenomena sebagian kaum muslimin, dan ini sungguhnya merupakan buah dari kesalahan mereka dalam memandang ini iman. Sedangkan sebagian yang lainnya kita melihat sebagian umat ini dalam keadaan mereka sangat ceroboh dan sangat menganggap ringan tentang perbuatan-perbuatan maksiat. Yang demikian karena sungguhnya pula ada pemikiran yang salah tentang keimanan. Para ulama Islam yang dikenal dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, maka mereka memberikan definisi iman dengan definisi yang merupakan kesimpulan dari pembahasan telaah seluruh dalil Alkitab dan Sunnah. Mereka mengatakan al-iman i'tiqadun fil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman adalah keyakinan dalam hati, dan iman adalah ucapan dengan lisan, dan iman adalah amalan dengan jawarih, dan iman itu bertambah dan berkurang. Ini definisi yang para ulama Ahlussunnah menyebutkan tentang definisi iman. Tidak dikatakan seorang mukmin yang diterima keimanannya kecuali dia mewujudkan perkara-perkara tersebut. Seandainya seorang dia hanya meyakini, maka dia belum dikatakan mukmin sampai dia betul-betul mengucapkan keimanan dia dan dia mewujudkan dalam amalan anggota jawarih. Satu contoh di antaranya, kita lihat beberapa contoh. Abu Talib, paman Rasulullah SAW, dia mati dalam keadaan kafir. Dan Rasul menyebutkan Abu Talib dia berada dalam neraka, walaupun dalam neraka yang paling ringan azabnya. Sedangkan Abu Talib orang yang sungguhnya memiliki keyakinan tentang agama Rasulullah Muhammad SAW. Cobalah dengar apa ungkapan Abu Talib
mengungkapkan tentang apa yang menjadi pandangan dia tentang ajakan keponakannya, mengajak pada kalimat Islam, kalimat iman. Apa katanya? Wa da'utani wa qad araftu annaka nasihi. Sungguh engkau menyuruh aku, engkau mengajakku, dan aku tahu bahwasanya engkau adalah sedang memberikan nasihat kepadaku. Wa qad sadaqta wa kunta sama aminan. Dan sungguh engkau adalah telah orang yang jujur. Dan lagi pula Anda seorang yang amin, seorang amanah yang terpercaya. Lihatlah bait pertama ini. Lihatlah kalimat yang pertama ini, bagaimana Abu Talib dia mengakui tentang kejujuran Rasulullah Muhammad SAW dan mengakui tentang amanahnya, al-aminnya Rasulullah SAW. Waradta dinan wa qad araftu annahu min khairi adyanil bariyah dinan. Dan engkau menawarkan agama kepadaku, sedangkan aku sungguh telah mengetahui bahwa agama yang kau tawarkan sebaik-baik agama yang ada di kalangan para makhluk. Lihatlah bagaimana Abu Talib dia mengetahui tentang benarnya agama Rasulullah SAW dan sebaik-baik agama. Laulal malamah wa hadara masabah, seandainya bukan karena celaan dan khawatir tentang celaan yang akan muncul, lawajadtani samhan bidzaka mubinan. Niscaya engkau akan dapatkan diriku orang betul-betul sangat menerima agama yang kau tawarkan. Para pemirsa, lihatlah, perhatikanlah bagaimana Abu Talib dia telah memiliki keyakinan tentang agama Rasulullah SAW, akan tapi sekedar keyakinan yang ada dalam hati mereka, dan dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat iman. Maka Abu Talib dia dikelompokkan orang kafir dan kekal dalam neraka. Dan di akhir hayatnya, itulah di antara rahasia kenapa dia di antaranya meninggal di atas kekafiran. Ketika Nabi mengajak dan menuntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah. Ketika Nabi mengajak kalimat ini, maka Abu Talib dia kemudian enggan mengucapkannya sampai pada akhir kehidupannya. Maka dia di atas agama Abdul Muttalib, agama kakek moyang, sehingga semata keyakinan dia la yanfa', tidak bermanfaat. Fir'aun bagaimana di akhir hayatnya, dan sungguhnya dia hati kecilnya juga memiliki keyakinan. Sebagaimana Allah SWT mengungkapkan tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dhulman ba'uluwan. Fir'aun dan kawan-kawannya mereka ini nampak memberikan penentangan kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam, akan tapi sungguh-sungguhnya dalam hati dia ada keyakinan tentang benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Iblis dia pun bahkan mengakui dengan terang-terangan ketika ditanya Allah, kenapa engkau enggan sujud kepada Adam? Apa kata Iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, sesungguhnya engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka Iblis mengakui Allah SWT, akan dari pengakuannya la yanfa'. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah, seandainya iman itu sekedar ucapan juga la yanfa'. Orang-orang munafik, orang yang mereka telah mengucapkan dengan lisannya kalimat syahadatain, orang munafik dia bergaul dengan kaum muslimin secara zahir, akan tapi orang munafik dia kosong hatinya dari keyakinan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang dustanya keimanan orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang munafik datang pada Nabi dan mereka bersaksi tentang kerasulan Nabi, engkau adalah utusan Allah, ya Rasulullah kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah mengetahui bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik adalah pendusta.
Kenapa Allah dustakan orang munafik? Karena yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang munafik mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Hati mereka kosong dari keyakinan yang lurus, walaupun lisan mereka mengucapkannya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan iman menuntut kita untuk beramal. Tidak hanya merupakan ucapan lisan, tidak hanya ucapan yang merupakan keyakinan hati, akan tapi hanya satu kesatuan antara i'tiqadan fil qalb, iqraran bil lisan, wa amalan bil jawarih. Karena sungguhnya Allah SWT akan membalas jannah di antaranya, ini jazaa'an bima kanu ya'malun. Jannah yang Allah berikan di antaranya merupakan balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-iman pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.